Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan saatnya kita pagi hari ini masih bisa belajar firman Tuhan, belajar bersama-sama. Saudara, dan saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk bisa melayani. Dulu saya ingat ya, zamannya Pak James. Seringkali Pak James itu bilang, ayo Yen, mulai belajar firman khotbah, belajar membawakan firman Tuhan. Pak James itu bapak rohani saya ya, masih ngalem, ndak mau kosui takut, nggak bisa. Tapi Pak James itu sabar ya, nggak pernah maksa. Cara, tapi puji Tuhan kalau saat ini Roh Kudus memampukan, mengajar saya untuk bisa melayani apa yang Tuhan berikan talenta buat saya. Saudara, terima kasih. Pagi hari ini khotbah saya beri judul Terbang Semakin Tinggi. Itu lukisan saya, saudara. Saya intermezzo, saya kalau waktu luang saya dibelikan anak saya lukisan, tapi bukan sketsa saya, cuma saya yang mewarnai. Saudara, untuk waktu luang senang melukis, painting by number ya. Khotbah saya pagi hari ini terbang semakin tinggi. Kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Saya minta bantuan multimedia ya untuk menayangkan ayat-ayat di Alkitab bersama kita ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau di Alkitab bahasa masa kini dikatakan tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, burung Raja Wali seringkali dipakai di dalam Alkitab sebagai suatu perumpamaan, sebagai suatu gambaran. Saya penasaran ya, kenapa kok Raja Wali? Banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang Raja Wali. Saya pelajari, sekarang belajar itu kan gampang, tinggal klik ya. Tanya sama Om Google, banyak informasi-informasi ya. Saya pelajari kenapa kok Raja Wali. Raja Wali itu menggambarkan kalau di ayat 40 ini, ayat 31 ini menggambarkan karakter anak Tuhan yang tangguh. Menggambarkan karakter anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Makanya banyak persekutuan doa, banyak komunitas-komunitas yang memberi nama Kristen Raja Wali. Kalau anak-anak sekolah minggu, Raja Wali kecil, ya, burung Raja Wali. Ada banyak keistimewaan setelah saya pelajari. Saudara, saya pelajari Raja Wali itu punya fisik yang tangguh. Sampai dia disebut sebagai burung penguasa langit. Raja Wali ini bisa hidup sampai 70 sampai 80 tahun loh, seperti umur manusia ya saudara. Tapi dia mengalami 2 kali proses ya, sampai 40 tahun transformasi, yaitu perubahan, perbaikan. Dan selanjutnya hidup sampai sekitar 7 sampai 80 tahun. Raja Wali ini bisa terbang sampai ketinggian 1000 meter ya, 500 meter ke atas. Dengan kecepatan 300 km per jam. Kayak kereta cepat ya saudara. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu ya. Kereta Wus itu ya. 350 meter per jam. Kereta cepat itu kalau pas cepat ya. Memang gak terasa.
Kayak kita diem nggak jalan gitu ya. Saking cepatnya. Saya pernah mengalami naik saudara waktu di Tiongkok itu bullet train itu ya. Sampai 370 meter per jam. Cepat tapi nggak kerasa kayak kita kayak duduk biasa gitu ya. Raja Wali itu bisa terbang cepat. Apalagi Raja Wali itu punya mata yang tajam. Dari ketinggian dia bisa melihat bangsa, bisa lihat musuh, bisa lihat apa yang akan ditangkap. Punya mata yang tajam. Dan dikatakan Raja Wali itu termasuk tipe burung yang setia. Itu karakter Raja Wali ya. Tapi ada suatu keistimewaan yang luar biasa dari Raja Wali itu apa? Raja Wali itu tidak takut badai. Itu yang paling istimewa. Kalau burung-burung lain ada badai, ada angin kencang mungkin lari. Tapi Raja Wali itu justru dia menanti badai itu untuk supaya dia bisa terbang lebih tinggi. 2 menit pertama waktu start dia terbang, memang dia menggunakan mengepak-ngepakkan sayapnya dengan full energi ya. Full. Tapi dia terus naik. Begitu ada badai, angin kencang, dia menggunakan angin itu, dia gak lagi mengepak-ngepakkan sayapnya, dia cuma membentangkan sayapnya, dia melayang. Melayang dan lebih tinggi. Saudara, itu keistimewaannya Raja Wali. Dan satu lagi apa keistimewaannya? Raja Wali itu membuat sarangnya itu kalau burung lain di pohon, dahan-dahan pohon ya. Tapi Raja Wali di atas bukit. Di atas gunung bukit yang jauh dari jangkauan musuh. Saudara, satu artikel yang pernah saya baca ya. Bagus sekali. Satu-satunya burung yang berani mematok leher Raja Wali itu adalah burung gagak. Gagak ini berani berada di punggungnya Raja Wali ini terus matok lehernya gagak. Tapi Raja Wali ini tidak memperdulikan, tidak menghiraukan kalau ada gagak di atasnya itu. Apa yang dilakukan? Dia terus bawa gagak ini terbang tinggi. Di atas ketinggian, gagak itu nggak bisa nafas. Dan akhirnya gagak itu jatuh sendiri. Tanpa ada perlawanan dari Raja Wali. Tanpa dihiraukan oleh Raja Wali. Gak dianggap gitu ya saudara. Seringkali dalam hidup kita ini ada gagak-gagak yang mengganggu kita. Ya, kita harus belajar seperti Raja Wali. Tidak usah dihiraukan, tidak usah dianggap, tidak usah buang-buang waktu menanggapi gagak-gagak yang seringkali mengganggu kita, nyinyir, menghina, ya seringkali banyak. Tapi kita belajar seperti Raja Wali. Kita terus terbang. Kita mengembangkan sayap kita. Kita mengembangkan kekuatan kita, kemampuan kita. Kita mengembangkan iman kita. Kita terus terbang. Akhirnya nanti gagak itu jatuh sendiri. Gak usah buang-buang waktu. Seringkali kita itu kalau diganggu ya. Kita itu ego kita itu gak terima ya. Marah, mau emosi. Tapi pagi hari ini kita belajar dari Raja Wali. Gak usah dihiraukan. Kita terus terbang, kita kembangkan kapasitas kita, kita naik. Raja Wali itu nanti jatuh sendiri ya saudara. Kita belajar ya. Raja Wali, keistimewaan Raja Wali itu dia tidak takut badai. Pergumulan dalam hidup ini pasti ada dan selalu ada ya saudara. Gak mungkin hidup itu terus enak, enggak.
Sewaktu-waktu pasti ada badai itu datang. Saudara, tapi kita belajar pada saat badai itu datang, justru Raja Wali ini menggunakan badai itu untuk dia bisa terbang, melayang tinggi, menghadapi badai. Raja Wali enggak panik, dia enggak takut, justru dia pakai angin besar itu bisa melayang lebih tinggi. Dia menggunakan kesempatan itu untuk naik lebih tinggi. Saudara, kalau kita hubungkan dalam hidup kita ya, kadang-kadang badai itu datang. Pada saat badai datang jangan takut. Kita hadapi, kita jalani, kita pakai angin. Saudara, angin dalam Alkitab itu seringkali juga digambarkan sebagai Roh Kudus. Dengan bantuan Roh Kudus, kita mau terus terbang. Kita angkat iman kita kuatkan kekuatan kita, kapasitas kita. Jangan takut. Waktu murid-murid Tuhan, waktu menyeberang danau bersama Tuhan, kapal ini tenang. Tiba-tiba sekonyong-konyong badai datang. Murid-murid Tuhan takut. Tapi Tuhan bisa meneduhkan badai. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Ada Tuhan, kenapa takut? Saudara, seringkali kita juga menghadapi badai, kita itu takut. Kita lupa, kita panik. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa terbang melayang. Kita mengandalkan Tuhan. Satu lagi saudara, kita baca di dalam Ulangan 32 ayat 11 ya. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Musa, ini tulisan Musa ya, Musa menggambarkan Tuhan itu seperti induk Raja Wali. Saudara, kalau induk Raja Wali itu memberi makan, melindungi, tapi suatu waktu, kalau waktunya sudah tepat, induk Raja Wali itu menggoncangkan sarangnya. Tujuannya supaya anak Raja Wali ini belajar terbang, tidak terus dalam sarang. Tujuannya itu bagus. Mungkin bayi Raja Wali ini, anak Raja Wali ini berpendapat, wah induknya kok jahat ya. Kok jahat, kok goncang-goncang seolah-olah harus jatuh dari ketinggian supaya belajar terbang. Tapi induk Raja Wali itu tidak jauh dari anak-anaknya. Dikatakan justru induk Raja Wali itu siap mengepakkan sayapnya dan siap mendukung kalau anak Raja Wali itu sudah mengalami tidak mampu. Dalam Ulangan, Musa menggambarkan Tuhan itu seperti induk Raja Wali bagi bangsa Israel waktu itu ya. Juga bagi kita. Pada saat tertentu Tuhan itu sengaja menggoncangkan hidup kita. Tapi tujuannya bukan jahat. Tuhan ingin kita itu lebih bisa terbang tinggi. Tuhan ingin supaya kita lebih kuat, lebih bisa menggunakan iman kita. Kadang-kadang kita pikir pada saat kita menghadapi badai, kita tuh mikir Tuhan kok jahat ya. Kita yang berpikir jahat. Padahal naturnya Tuhan itu Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan tuh selalu baik. Cuma kita yang beranggapan, oh Tuhan jahat deh. Karena gak sesuai dengan keinginan kita. Padahal tujuan Tuhan itu adalah baik ya saudara.
Supaya kita itu bisa kuat, enggak selalu di zona nyaman, dinina bubukan. Tapi kita bisa kuat menggunakan iman kita. Supaya kita bisa jadi Kristen Raja Wali yang dewasa. Yang bisa terus terbang tinggi. Sampai mencapai hadirat Allah ya. Saudara, goncangan yang Tuhan izinkan itu pasti punya maksud yang baik. Dan lagi apa keistimewaan Raja Wali? Dia membangun sarangnya di atas puncak gunung. Ya, jauh dari musuh. Keistimewaan yang lain, Raja Wali itu punya pandangan yang tajam. Jauh ke depan. Punya optimisme yang jauh ke masa depan. Raja Wali itu diciptakan sebagai burung yang bisa terbang tinggi. Bukan terbang rendah. Bukan seperti ayam ya, yang cuma bisa lihat ke bawah. Tapi Tuhan tuh mau kita tuh seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Tidak cuma terbang rendah yang cuma bisa lihat ke bawah. Kita harus punya visi yang jauh ke depan. Visi yang tajam, yang optimis ke depan. Kalau Tuhan itu punya rencana yang baik untuk masa depan kita. Jangan cuma lihat ke bawah, saudara. Cuma lihat apa? Kesalahan orang. Cuma lihat kekurangan diri. Cuma lihat iri hati. Saudara, itu bukan sifat Raja Wali ya. Raja Wali itu terbang tinggi dan lihat ke depan. Tajam. Melihat jauh. Memang kalau daripada lihat di bawah itu cuma lihat coklat-coklat tanah gitu ya saudara. Kalau di atas, makanya kalau apartemen itu ya saudara, kenapa ke orang tuh milih di tingkat yang paling atas, yang tinggi. Justru paling tinggi itu yang mahal ya saudara. Karena dari ketinggian tuh bisa melihat segala keindahan. Dari ketinggian tuh bisa melihat segala kemuliaan, kasarnya gitu ya saudara. Dulu waktu mahasiswa saya ikut tim pecinta alam. Saya pernah beberapa kali ikut mendaki gunung, termasuk Gunung Merapi. Saya pernah naik waktu itu ya belum bergejolak seperti sekarang ya saudara. Kita memang agak susah waktu naik, tapi begitu sampai di puncak gunung, kita lihat matahari terbit. Aduh, indahnya ciptaannya Tuhan. Waktu mulai fajar itu ya. Kita berusaha berangkat malam waktu itu ya. Berusaha sampai fajar matahari mulai terbit itu kita sudah di puncak gunung. Bagus, indah. Kalau di bawah gunung ya banyak kotoran ya saudara. Tapi begitu di puncak gunung, bagus indahnya sekali saudara. Tuhan juga menghendaki kita seperti Kristen, anak-anak Raja Wali yang punya misi ke depan. Jangan cuma lihat ke bawah, lihat kekurangan. Aku nih kok gini ya, aku kok gini. Lihat rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Rencana Tuhan itu rencana yang indah. Rencana masa depan yang dijanjikan. Masa depan yang penuh arti. Saudara percaya, Tuhan itu baik. Kita harus punya panca indera yang di dalam Ibrani 5 ayat 14 itu orang-orang yang dewasa itu mempunyai panca indera yang sudah terlatih supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Saudara, supaya bisa terbang tinggi, Raja Wali ini harus sehat. Ya. Kalau enggak sehat pasti dia enggak bisa terbang tinggi. Sebagai anak Tuhan, kalau kita mau terus terbang tinggi, menguatkan iman kita, kita juga harus sehat. Sehat apa? Sehat tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus memberi makan tubuh kita dengan makanan yang sehat, makanan yang penuh vitamin, gizi. Ya saudara,
Jiwa kita harus kita latih untuk hal-hal yang baik, istirahat yang cukup, olahraga. Jangan males ya saudara. Untuk roh kita beri makanan rohani yaitu firman Tuhan. Kita menyegarkan jiwa kita lewat pujian. Pada saat kalau kita menyembah ya, ini yang saya rasakan ya. Kalau pagi kita menyembah, itu rasanya jiwa, roh kita itu melayang loh. Roh itu melayang terus bersama Tuhan sampai mencapai hadirat Tuhan. Itu yang saya rasakan. Pada saat teduh ya, kalau kita puji, kita menyembah, berdoa itu, roh kita itu melayang, menghampiri hadirat Tuhan. Saudara, Raja Wali ini mempunyai dua periode proses ya. Kalau sampai umur 40, dia itu mengalami transformasi. Biasanya itu bulu-bulunya rontok, bulu-bulu yang lama itu rontok. Kuku-kuku itu rontok. Dan dia diam. Pada saat Raja Wali itu merasa kalau sayapnya ini mulai lemah, dia justru naik ke puncak gunung. Dia berdiam diri, tidak terbang. Dia menikmati proses itu dengan berdiam diri di atas puncak gunung. Proses pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kadang-kadang gak mungkin iman kita itu terus jos gitu ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang mengalami turun, up and down. Saya juga pernah mengalami gitu. Saudara, pada saat iman kita lemah, pada saat kita merasa down, kita seperti Raja Wali. Kita naik, berdiam diri di atas puncak gunung, di gunungnya Tuhan. Kita berapa saudara? Kita menanti, kita mengandalkan kekuatan iman kita dalam keadaan yang lemah. Kita minta kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan, supaya dalam proses itu Tuhan memulihkan kita. Tuhan menguatkan kita. Saudara, enggak usah waktu lemah, maksudnya itu jangan lari sana lari sini. Kita tambah lemah, kita tambah lelah. Pada saat lemah, kita kerasa, aduh aku kok lemah. Kita berdiam diri, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Daud ya dalam Mazmurnya 55 pernah menghayal. Pada saat kalau saudara baca di Mazmur 55 itu, pada saat Daud mengalami kelemahan, kesesakan, dia terhimpit. Dia itu pernah menghayal, seandainya aku diberi sayap. Waktu itu dia katakan sayap merpati. Bukan sayap Raja Wali ya. Seandainya aku diberi sayap merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Apalagi kalau punya sayap Raja Wali, tambah mencari tempat yang tinggi dan tenang. Di dalam Ayub 39 ayat 30 dan 31. Ayub 39 ayat 30. Atas perintahmukah Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ini pada waktu Tuhan bertanya jawab dengan Ayub ya. Ayat 31. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Pada saat Raja Wali itu tahu kalau dia dalam keadaan lemah, sayapnya lemah, dia naik di atas puncak bukit. Dia mencari tempat yang aman. Dia mencari tempat yang tinggi, teduh. Saudara, sayap itu juga menggambarkan kekuatan. Sayap itu juga menggambarkan perlindungan. Daud tadi ya dalam Mazmur 55 mengatakan dalam waktu kesesakan, mungkin saat itu juga dia dalam keadaan lemah.
Dia menghayal, seandainya aku diberi sayap seperti burung merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang dan aman ya. Saudara, terus dijawab sendiri sama Daud. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada saat kalau kita lemah, kita down, kita bisa down. Kita seperti Daud, kita cari tempat yang tenang, yang aman. Di mana? Di gunungnya Tuhan, dekat Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Saudara, sebagai manusia itu ya bisa ya, sebagai darah dan daging kadang-kadang kita itu juga lemah. Jangankan kita ya, Nabi besar, Nabi Elia, pada waktu diancam oleh Isabel ya, dia ketakutan, dia stres, sampai sembunyi di Goa Horeb. Tuhan sampai tanya, apa kerjamu Elia? Terus Tuhan perintahkan apa? Ayo keluar, berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu Elia nurut ya, Elia keluar, disuruh keluar dan berdiri di atas gunung Tuhan. Tuhan memberikan lewat angin sepoi-sepoi, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan petunjuk. Pada saat kita lemah, kita dekat dengan Tuhan, nanti Roh Kudus itu memberikan kekuatan ke kita dan Tuhan, Roh Kudus memberikan petunjuk. Ini loh, ya saudara, itulah kekuatan kita. Mazmur 71 ayat 3 dikatakan, ini juga tulisan Raja Daud ya, pengakuan Raja Daud. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah batu, bukit batuku dan pertahananku. Saudara, ayo pagi hari ini seperti burung Raja Wali, kita jangan terus takut kalau ada badai datang, tapi kita justru menggunakan badai itu sebagai sarana supaya kita bisa melayang, terus terbang tinggi. Kuatkan iman kita, angkat iman kita, angkat kapasitas kita, angkat kekuatan kita. Jangan terus terpuruk. Siapa aku? Aku lemah, aku penuh kekurangan. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan suatu keistimewaan. Pasti ada yang, kalau Tuhan sudah panggil kita menjadi anak-anaknya, Tuhan pasti memberikan kekuatan, memberikan hal-hal yang istimewa. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kalau kita ini burung Raja Wali, kita ini anak raja, warga kerajaan Allah yang diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa terus terbang tinggi. Saudara, dalam Amsal 30 ayat 18 ya, Raja Salomo yang begitu punya hikmat. Dia mengatakan aja, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan 4. Salah satunya itu apa? Jalannya Raja Wali di udara. Tuhan memberi suatu keistimewaan. Kalau Raja Salomo yang punya hikmat aja sampai gak ngerti betapa istimewanya Raja Wali itu ya saudara. Pagi hari ini biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Raja Wali. Bukan burung pipit. Ya walaupun burung pipit juga dalam Alkitab dikatakan Tuhan tetap pelihara. Walaupun kecil. Tapi pagi hari Tuhan mengajak kita. Ayo kita sebagai anak-anak Raja Wali. Yang tidak selalu terbang rendah. Kita terbang tinggi. Kita menguatkan iman kita. Saudara, kita punya pandangan visioner, kita punya pandangan yang optimis ke depan. Kita mengangkat, kita terus naik terbang dan kita mendekati, naik ke puncak gunung
gunungnya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, khotbah yang sederhana ya. Kita sebagai ayat penutup kita baca Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Ya, saudara. Kita angkat satu pujian sebagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Hanya kepadanya. Refrennya saja ya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kami semua sedang mengalami kesulitan, kesukaran, persoalan, masalah, badai hidup. Tapi kami juga tahu Tuhan lebih besar dari masalah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagu yang tadi Yesusku besar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Kudus menolong semua jemaat-Mu dalam menghadapi badai hidup, ujian hidup, untuk tetap kuat, untuk tetap dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan.
terbang semakin tinggi seperti burung Raja Wali. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang bertanggung jawab, memelihara kami, menjamin kehidupan kami. Segala kekhawatiran, segala ketakutan kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat kuat, semua jemaat Tuhan semangat karena punya roh Allah yang luar biasa, yang memenuhi, yang memimpin, yang menguasai hidup kami. Tuhan, tolong kami semua. Ke depan semakin sulit, tapi kami semua percaya, kami semua punya peluang yang besar mengalami keajaiban, mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama mengangkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tanda kami berserah sama Tuhan. Apa kata Tuhan kami mau lakukan. Tuhan, kehendak-Mu, perintah-Mu, firman-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu berkuasa. Roh Tuhan, kuasa Tuhan dalam kami lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran. Semua jemaat Tuhan hidup dalam kekudusan. Bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menguduskan kami, melayakkan kami, membenarkan kami, sehingga kami masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Hanya Engkau, hanya anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang membuat kami bisa berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menghadapi hari-hari ke depan bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami sanggup, kami mampu mengatasi segala perkara. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua, pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dimanapun kita berada, kita menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Bapa, kami berdoa percaya bersyukur demi nama-Mu Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.